بسم الله الرحمن الرحيم. Wal mabahat al-akhir, ya, dan pembahasan terakhir terkait dengan tafsir bima'thur yang juga insyaallah nanti akan kita baca detail-detail kitab tafsir bima'thur ini, ya, yaitu asyaru maduwina min kutubit tafsir al-ma'thur. Apa saja kitab tafsir yang masyhur, ya, yang dikenal sebagai tafsir bil ma'thur. Nah, qala Syekh Az-Zahabi, kita tutup di sini ya, akhwat. Ya, hari ini la nuridu an nastaqsa atau la nuridu an nastaqsiya huna jami'al kutubil mudawwana fi tafsir ma'thur. Syekh Az-Zahabi mengatakan dia tidak bermaksud untuk menyebutkan semua kitab tafsir ma'thur dalam kitabnya ini, yaitu Tafsir wal Mufassirun, li'anna hadza amrun la yatayassaru lana. Karena ini bukan perkara mudah, ya. Nadhra li'adami wuqu' katsir min fi aidina. Ya, di samping memang tidak semua kitab tafsir bil ma'thur ini bisa kita temukan, gitu ya. Artinya disebutkan dalam kitab-kitab sejarah tapi tidak ditemukan fisiknya. Walau tayassara lana lawaqaftu 'inda azmi hadza, ya, kalau misalnya mudah ya akan beliau sebutkan semua. Wa huwa anni la ata'arrada li kulli kitabin ullifa fi hadha an-naw' min at-tafsir ba atakallamu amma ishtahara wa kasrat tadawuluhu fahasb. Nah, karenanya Syekh Az-Zahabi hanya akan menyebutkan ya yang masyhur saja, yang sering dikaji oleh para peneliti. Ya, li anni law dhahabtu atakallamu an jami'i ma duwina min hadhihi al-kutub kitaban la qala alayya al-amru war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal munbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Ini beliau mengutip ya hadis yang intinya ya kalau semuanya dikaji satu persatu kitab per kitab, nah itu perkara yang sangat luas, sangat besar, tentunya memerlukan waktu yang lama, memerlukan biaya yang besar dan seterusnya. Ya, berdasarkan hadis Nabi, innal munbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Ya, bagaimana sesuatu itu tumbuh kalau tidak ada tanah yang bisa ditanami, atau zohron abako, atau bagaimana sesuatu itu bisa berdiri tegak kalau tidak ada punggung yang kuat menahannya. Artinya beliau menganggap ya kemampuan kita ini terbatas, ya, kalau semuanya dikaji, nah ini sesuatu yang berat tentunya. Lihadza ra'aitu an atakallama an thamaniyata kutub. Maka beliau menyebutkan hanya 8 kitab tafsir saja yang nanti akan beliau jelaskan. Insyaallah juga akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, ya, kajian beliau terhadap 8 kitab ini, ya. Hiya ahamuha wa asharuha wa aktaruha tadawulan, sebagai kitab tafsir bima'thur yang paling penting, yang paling masyhur, yang paling banyak dikaji oleh para peneliti. Wasabili fi hadza, bagaimana beliau menjelaskannya? Nah, ini metode beliau dalam menjelaskan 8 kitab ini. An a'rida awwala li nubdha mukhtasarah ya'anil muallif. Beliau jelaskan dulu secara ringkas muallifnya, tsumma ubayyin khasa'is kulli kitabin, lalu menjelaskan karakteristik, ya, keistimewaan dari kitab tersebut. Wa tariqatu mu'allifihi fihi, dan ketiga adalah bagaimana metode penafsiran dari sang mu'allif tafsir tersebut. Wa hadhil kutub allati waqa 'alaiha ikhtiyari hiya mayati. Nah, inilah 8 kitab tafsir tersebut. Jadi ada 3 metode Syekh Az-Zahabi yang nanti akan kita baca, ya thalibat. Pertama adalah biografi singkat dari sang mu'allif, yang kedua keistimewaan dari kitab tafsirnya, dan yang ketiga metode dalam penafsiran yang dilakukan oleh mu'allif di dalam kitab tafsir tersebut. Nah, ini 8 kitab tafsir yang akan kita kaji. Mudah-mudahan waktu masih tersedia untuk semua bisa kita bahas, atau sebagian besar dari kitab ini yang akan kita baca, mudah-mudahan. Baik, apa saja? Yang pertama, Jami'ul Bayan fi Tafsir Quran li Ibnu Jarir At-Tabari. Wa tsani Bahrul Ulum li Abil Laits As-Samarqandi. Wa tsalits Al-Kashf wal Bayan an Tafsiril Quran li Abi Ishaq At-Ta'labi. Wa rabi' Ma'alimut Tanzil li Abi Muhammad Al-Husain Al-Baghawi. والخامس المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي. والسادس تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء الحافظ ابن كثير. السابع الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعلبي. والأخير الثامن الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي. Nah, ini 8 kitab tafsir yang beliau kaji di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Meskipun ya thalibat sebenarnya cetakan terbaru ya dari Tafsir wal Mufassirun yang kita bisa baca itu sebenarnya di belakang atau di jilid terakhir, ya, itu setelah beliau menjelaskan tentang launut tafsir, tentang corak tafsir, beliau akan menambahkan juga beberapa kitab tafsir apakah bil ma'thur atau bil ra'yi yang beliau temukan setelah membahas 8 ini. Misalnya seperti Tafsir Ibnu Abi Hatim, Tafsir As-Sam'ani, ya, itu beliau bahas juga, ya. Tapi kita cukupkan sebagai muqarrar dengan 8 kitab tafsir ini saja. Baik. Jadi yang tersisa insyaallah ya fil liqa'il qadim, pada pertemuan yang akan datang, mungkin pertemuan terakhir, ya, atau ada pertemuan yang kedua,
kita akan membaca secara langsung dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun dua hal ya. Pertama adalah 4 tokoh yang paling banyak atau masyhur ya dikenal meriwayatkan Israiliyat, dan 8 kitab tafsir bil ma'thur. Nah, ini yang nanti akan kita baca melalui kitab At-Tafsir wal Mufassirun insyaallah.